Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Christopher, saya adalah mahasiswa Telkom University yang mengambil kelas Sistem Kendali dan Mekanika K4501 dengan dosen pengampu Pak Faisal. Dan di sini ada objektifnya untuk menjelaskan teori dari cara bekerjanya elektromotor secara umum, dan di sini dan DC motor secara spesifik untuk menjelaskan karakteristik dari permanen magnet motor dan menggunakan torque speed curve atau kurvator torsi antara hubungan torsi dengan kecepatan motor untuk memprediksi performanya. Ini ada teori dasarnya di mana konduktor yang membawa arus itu akan mengalami jika ditaruh di jika ditentukan oleh aturan adalah teorinya dari dasar dari rumus torsi sirkuit kemudian ideal bisa dilihat di sini dari simbol ini ada torsi maksimal horizontal di sini adalah analogi ini itu kan ada modul solusi banyak sekali kayak suatu kumparan ini ada armatur sebenarnya jadi di dalam si kumparan ini terdapat ada kayak logam logam. Ini ada komutator, nanti kalau diputar nanti dia akan menghasilkan sebuah listrik. Di sini ada torsi motor. Itu torsi nah, konstan ini tergantung dengan bentuk motornya. Terus ini kan rumusnya itu adalah medan magnet dikali luas permukaan dari si kumparan sendiri dan dikali cos theta. Di sini balik lagi, kenapa torsinya bisa horizontal itu maksimal ketika horizontal dan minimum ketika vertikal? Kita bisa tahu horizontal itu adalah tetanya 0 derajat, di mana cos 0 derajat adalah 1. Nah, ketika vertikal itu cos 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu 0. Nah, maka dari itu, kita masukkan ke rumus ini, itu 0 jika vertikal. Jadi kalau torsinya juga 0, maka itu minimum. Tapi kalau misalnya torsinya itu ketika maksimal, ketika horizontal, torsinya maksimal. Itu menyebabkan torsinya itu 1, makanya torsinya jadi maksimal. Nah, di sini ada EMP, di mana gaya itu bisa menghasilkan listrik. Yang disebut juga EMP. Suatu gerakan itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada dasarnya, yaitu jika armatur coil atau lilitan armatur itu diputar di medan magnet dengan force gaya luar, voltage itu bisa dirumuskan sebagai KE atau konstan yang kita bahas tadi, dikali flux, dikali motor. Jadi semakin cepat gaya luar itu
eh, besar, makanya EMV-nya juga semakin besar. Contohnya generator sederhana. Saya kalau misalnya kita lihat putar cepat, sangat cepat, itu EMV-nya juga akan besar seperti itu. Nah, ini ke EMV-nya, voltage itu eh, dihasilkan ketika motornya itu berjalan dengan daya yang dihasilkan sendiri gitu. Tapi dia punya opposite-nya di line voltage yang disebut counter EMV-nya. Ini untuk membatalkan sebagian line voltage. Jadi rumusnya sendiri adalah VA, voltage sebenarnya yang ada di armatur itu sama dengan V in, di mana line voltage yang disuplai ke motor, yang artinya menghemat daya, dan CMV itu adalah voltage yang dihasilkan motor. Jadi dikurang, jadi kita tahu voltage sebenarnya. Untuk elektromotif sendiri, kita tidak bisa mengukur VA-nya dengan voltmeter karena efektif voltage itu ada di armatur. Gitu. Dan ada bukti CMV itu ada karena arus armaturnya itu juga berkurang. Makanya rumusnya itu adalah seperti ini. Nah, di sini ada yang paling penting. CMV itu semakin besar ketika motornya itu bergerak dengan cepat. Semakin cepat, maka arusnya semakin eh, berkurang dan torsinya juga semakin berkurang. Nah, ini kenapa menjelaskan bahwa DC motor itu mempunyai uh, kecepatan yang dibatasi. Beda dengan AC yang bisa dicepatkan, tapi dia akan arusnya bolak-balik. Kenapa? Karena kita mengacu pada flux yang tadi, uh, setiap putaran itu, dia itu fluxnya itu ada di saat fluxnya 0, ada yang ketika kondisi total dia ada arusnya. Jadi kan dia kan kalau misalnya ada hubungan ke lampu, dia bakal kena pedih. Beda dengan DC, dia punya sendiri gitu. Nah, ini ada rumusnya yang dari teori tadi kita bisa rumuskan. Jadi kecepatan motor adalah berbanding lurus dengan CFD yang tadi kita udah jelaskan dan berbanding terbalik dengan torsi dan arusnya. Ini ada contoh soalnya bisa dikerjakan. Nah, ini speed regulation atau aturan kecepatan. Nah, ini DC motor itu punya karena dia itu punya kelebihan di mana dia bisa menjaga kecepatannya ketika bebannya diaplikasikan. Ini ada motor ketika di bebannya meningkat seperti tadi rumus tadi kecepatannya menurun. Nah, semakin cepat menurun, CMV berkurang. Berkurang CMV-nya. Nah, bisa arusnya di armatur semakin meningkat dan torsinya juga meningkat. Nah, ini juga untuk menghindari motor untuk berjalan lebih lambat. Jadi stabil gitu kecepatannya. Karena dari speed regulation ini gitu. Untuk menjaga gitu. Nah, di sini speed regulasi ini dalam bentuk persen. Jadi kita kalau semakin besar persennya, maka dia semakin efektif untuk menjaga kecepatannya. Gitu. Bisa dirumuskan SNL dikurang SFL dibagi SFL. Di mana SNL itu no load, SFL itu full load. Jadi no load itu nggak ada beban, dikurangin ketika kecepatannya itu ada bebannya itu maksimal, dibagi kecepatannya ketika bebannya maksimal. Ada contoh soalnya, bisa dikerjakan. Nah, ini permanen magnetisme motor. Itu PM motor ini atau permanen magnetnya motor punya permanen magnet menggunakan permanen magnet yang untuk menghasilkan menyediakan flux magnetik untuk di medannya gitu. Hmm. Di sini ada hubungan antara torsi dan kecepatan. Ini ya bentuknya. DC motor ini kurvanya membuat PM DC ini jadi paling gimana ya maksudnya bahasa Indonesia paling efektif loh aplikasi karena itu menyimpulkan menyederhanakan persamaan dan kontrol itu sendiri gitu. Jadi makanya PMDC motor ini sangat digunakan sekali untuk aplikasi Pablo. Karena dia benar-benar
baik ya dari ininya juga. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, di sini bisa dijelaskan dari grafiknya ya. Kita misalnya ini. Example, find the speed and motor current. Nah, cari kecepatan dan motor currentnya. Nah, kita cari di sini. Ketika no load, nggak ada beban, kita tahu kan ketika nggak ada beban, CMV-nya dan eh, kecepatannya itu maksimal. Maka dari itu karena maksimal, harusnya juga berwarna terbalik. Jadi minimum dan torsinya juga minimum. Nah, tapi ketika kecepatannya menurun, CMV-nya juga kita menurun, nah harusnya mulai meningkat dan torsinya juga meningkat. Semakin torsinya naik ini di sumbu X, maka arusnya juga semakin naik, tapi kecepatannya semakin menurun ketika ditambahin bebannya sampai full. Ketika sampai full, kecepatannya nol atau stall karena dia nggak gerak. Tapi arusnya sama torsinya benar-benar eh, besar, maksimal. Maka dari itu di full load ini kita bisa lihat di sini kecepatannya adalah nol ketika full load dan 100 torsi dan arusnya sendiri itu di sini bisa dilihat grafiknya antara antara 260-an. Dan no load speednya 100 tapi CF-nya 1000, mohon maaf 1000, tapi arus sama torsinya nol karena semuanya tadi itu sangat penting sekali. Nah, contoh soalnya beberapa contoh soal. Nah, selesai. Detiknya selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga baru belajar dan hanya mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan dasar dalam bagaimana aplikasinya gitu. Kita tahu kan bahwa uh, generator biasa itu kan AC ini di sini juga ada beberapa kesalahan. Sama saya belum terlalu gitu. Cukup amatir. Ini maksudnya mungkin dia itu mempunyai banyak sekali. Ya kan amatir itu kan dia hanya satu batang. Sedangkan di sini ada banyak sekali untuk mensupport material apa kayak piringan cakram cakram untuk mungkin ini untuk mungkin ini yang bisa untuk meningkatkan suatu variabel. Oke, terima kasih. Sampai ke Christopher. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.